Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembiayaan dunia pendidikan lanjutan. Biaya pendidikan sangatlah penting dan harus termanage dengan baik sehingga dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, berarti sama juga dengan meningkatkan anggaran biaya pendidikan, karena biaya pendidikan yang tinggi sejalan dengan mutu pendidikan yang dihasilkan. Sebaliknya, biaya pendidikan yang minim, maka bisa jadi mutu pendidikan yang akan sulit berkembang. Oke, kita lanjutkan tentang pembebanan biaya pendidikan lanjutan. Oke, di situ sudah ada salah satunya yaitu line item budgeting atau ELB. Itu merupakan sistem penganggaran yang menitikberatkan pada jenis barang yang diperlukan. Pengalokasian barangnya pun sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan. Oke, seperti ATK, komputer, lemari, kursi, meja, dan lain-lain itu termasuk. Tentu ada kekurangan dan kelebihan dari line item budgeting ini atau ELB ini. Salah satu kekurangan dari line item budgeting yaitu yang pertama adalah anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tersebut tak terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan mendorong praktek yang sehat, yaitu KKN. Kemudian termasuk juga salah satu kekurangannya yaitu kadang para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. Jadi seenaknya sendiri gitu ya. Itu contoh kekurangan dari perencanaan ini. Tapi ada juga kelebihan dari perencanaan ini atau ELB ini, yaitu salah satunya adalah pertama, sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. Jadi simple. Keunggulan kedua yaitu lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Kenapa? Karena ya tadi jangkanya itu panjang, jadi mudah untuk melakukan pengawasan. Kemudian performance budgeting yaitu merupakan sistem anggaran yang menitikberatkan pada jenis barang yang diperlukan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi dan juga dikategorikan dengan keluaran. Performance budgeting ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama pengeluaran organisasi yang diklasifikasikan menurut program dan kegiatan. Kemudian pengukuran kinerja atau biasa disebut dengan performance measurement. Kemudian satu lagi ketiga pelaporan program atau program reporting. Sistem ini lebih berfokus pada pengukuran kinerja, bukan pada pengawasan. Bedanya dengan yang di awal tadi. Dan setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan maksimisasi output. Terakhir, sistem ini bertujuan menghasilkan informasi biaya yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja. Selanjutnya adalah CAB atau Capital Budgeting, yaitu merupakan sistem anggaran yang menitikberatkan pada jangka waktu yang lama. Dalam CAB ini, anggaran diperhitungkan untuk jumlah anggaran yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang. Contohnya yaitu seperti merehabilitasi gedung sekolah, membangun
15 lokal kelas, membangun 25 gedung perpustakaan, dan lain-lain. Ada 5 metode yang dapat digunakan untuk memberi peringkat proyek dan memutuskan apakah suatu proyek itu harus diterima atau ditolak, dan dimasukkan ke dalam anggaran modal atau tidak. Yaitu beberapa metode penilaian itu, diantaranya yang pertama adalah payback atau pemulihan. Kemudian yang kedua, pemulihan yang didiskontokan. Yang ketiga yaitu NPV atau nilai sekarang bersih, net present value. Kemudian yang keempat, tingkat pengembalian internal IRR. Yang kelima, tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi MIRR. Kemudian zero based budgeting atau ZBB, atau biasa juga disebut anggaran tak bersisa. Itu merupakan sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi pada keterbatasan sumber dana karena dana terbatas. Maka dalam melakukan pengalokasian anggaran harus ada penajaman prioritas baik mengenai program, kegiatan, maupun sasaran yang ingin dicapai. Ini merupakan sistem yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lampau. Kemudian proses implementasi ZBB terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah identifikasi unit-unit keputusan, kemudian penentuan paket-paket keputusan, yang ketiga yaitu mengevaluasi paket keputusan dan membuat peringkat paket keputusan. Itu yang ketiga, yaitu melihat mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, apakah dari program, kegiatan, dan lain-lainnya. Salah satu keunggulan ZBB ini, setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang. Jadi nggak hanya sekali, tapi berulang-ulang. Kemudian selain itu, keunggulan lainnya adalah dana dapat dialokasi dengan lebih efisien. Kenapa? Karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut. Jadi lebih efisien. Adapun kelemahan dari ZBB ini cenderung menekankan manfaat yang bersifat jangka pendek. Selain itu, memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat. Itu beberapa kelemahannya. Selanjutnya di sini ada perencanaan anggaran pendidikan berdasarkan alur satuan pendidikan, yaitu ada 3 perencanaan. Di sini ada perencanaan tingkat sekolah, yang kedua ada perencanaan tingkat kabupaten kota, yang ketiga ada perencanaan tingkat provinsi. Berbicara pada tatanan tingkat mikro, yaitu sekolah yang merupakan unit kerja yang bertugas mengelola keuangan yang diperolehnya dari berbagai sumber serta memiliki kewenangan dalam penggunaannya dalam untuk berbagai kebutuhan seperti untuk membiayai proses belajar mengajar, melengkapi sarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru dan pekerja sekolah, dan lain-lain sebagainya. Maka sekolah harus mempunyai rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Kemudian RAPBS ini memuat jenis dan besarnya pendapatan serta jenis dan besarnya pengeluaran sekolah. Investasi pendidikan untuk pemerataan. Pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan sangat penting dalam pengalokasian dana pendidikan. Untuk wilayah yang mempunyai sumber dana besar, seharusnya anggaran pendidikan dari pemerintah pusat terusnya dikurangi. Karena apa? Karena wilayah tersebut telah mempunyai kemampuan untuk membiayai sendiri. Bagi daerah yang tertinggal, yang pendapatan asli daerahnya rendah, perlu memperoleh tambahan dana penyelenggaraan pendidikan dari pemerintahan pusat.
karena perlu kita ketahui bahwa di daerah manapun pasti masih ada kelompok masyarakat yang dari sudut ekonominya tergolong tidak mampu. Bisa kita lihat di slide, pada tahun 2008, pemerintah telah menyisihkan 20% dana APBN untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerataan pendidikan hingga daerah-daerah tertinggal membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit. Meskipun belum terrealisasikan sepenuhnya, akan tetapi hal itu sudah cukup minimalisasi biaya yang dikeluarkan masyarakat, terutama yang berekonomi menengah ke bawah. Dengan cara apa pemerataannya? Biasanya kesempatan pendidikan dengan biaya yang terjangkau atau bahkan gratis merupakan upaya untuk mencapai pemerataan. Jika itu tercapai, maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan juga ada unsur pemerataan. Karena setiap warga itu berhak memperoleh pekerjaan dan berusaha yang sama. Maka tingkat perekonomian akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. Nah, dalam perspektif jangka panjang, investasi di bidang pendidikan merupakan upaya untuk memerangi ketidakadilan. Dengan demikian, maka mulai dari pengalokasian anggaran pendidikan untuk setiap wilayah, tingkat dan jenis pendidikan harus menjunjung tinggi dalil keadilan, termasuk dalam penerimaan siswa atau mahasiswa harus bertumpu pada keadilan. Proses pembelajaran sampai dengan evaluasi hasil pendidikan juga harus mencerminkan rasa keadilan. Apabila semuanya dapat berjalan dengan baik, maka ada alasan investasi dalam dunia pendidikan akan menghilangkan rasa ketidakadilan. Karena apa? Karena pendidikan dapat meningkatkan produktivitas di segala bidang, serta membantu terciptanya industri modern yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat ditekan. Penekanan terhadap jumlah pengangguran merupakan usaha yang meringankan beban ekonomi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang real. Dengan demikian, pendapatan masyarakat benar-benar ada dan kurva pendapatan tidak mempunyai rentangan yang sangat tinggi. Kecenderungan keuangan sekolah. Kecenderungan yang mempengaruhi keuangan sekolah yaitu persamaan kesempatan sekolah, bukan lagi satu-satunya pusat perhatian. Educational excellence, efficiency, performance, accountability, and productivity. Dilihat dari penjabarannya, akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Lanjut, efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran. Metode strategi keuangan. Ada 4 macam metode strategi keuangan, yaitu 1. Model flat graph. 2. Foundation plan. 3. Power increasing plan. 4. Weighted student plan. Permasalahan infrastruktur dan lingkungan sekolah. Permasalahan ini banyak sekolah yang keberadaannya dekat dengan sumber pencemar, yang berakibat pada cepat rusaknya fisik bangunan. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pendidikan sekolah. Terakhir, dana yang besar tidak menjamin terjadinya
proses pembelajaran berjalan dengan mulus. Dana besar. Komitmen tenaga kerjalah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Akses untuk mengenyam pendidikan yang sama bagi setiap warga negara tanpa memandang status sosialnya merupakan salah satu contoh keadilan. Hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan dan pendapatan itu bukan karena tingkat pendidikannya, tetapi kualitas pendidikan yang tercermin pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen yang paling berperan dalam pembentukan potensi tenaga kerja.